Kemudian untuk menyelamatkan omset itu juga mungkin bisa Anda pikirkan untuk mencari yang namanya vertical sales. Ya, fokuskan kembali bisnis Anda itu ke pelanggan-pelanggan setia Anda. Fokuskan kembali ke pelanggan-pelanggan yang sudah ada di dalam database Anda. Mungkin yang selama ini sudah jarang Anda kontak, mungkin Anda kontakkan kembali. Karena Anda sudah punya hubungan yang cukup baik, dan dari sisi biaya akuisisi tentunya ini akan menjadi lebih murah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, suara yang barusan Anda dengar adalah suaranya Pak Budi Isman. Ya, jadi jika Anda ingin nonton video lengkap versi beliau, itu beliau lagi bahas bagaimana strategi di masa krisis ya, topik yang mungkin seminggu ke belakang atau 2 minggu ke belakang itu sangat sering dibahas. Banyak sekali webinar yang membahas bagaimana bisnis bisa bertahan saat krisis, dan video Pak Budi salah satu yang menurut saya taktis ya, jadi bisa Anda tonton. Video lengkapnya bisa Anda tonton langsung di kepo.blog/71. Saya ulangi, itu alamat website ya, kepo.blog/71. Lengkap di situ. Ya, saya embed nanti. Jadi ini yang akan kita bahas, melanjutkan mungkin beberapa diskusi kita ya di beberapa episode ke belakang. Ini masih suasana stay at home, masih suasana pandemi COVID-19 dari virus corona. Kita doakan yang menjadi korban semoga amal ibadahnya terima, terutama yang sedang berjuang di garis depan ya, yaitu tim kesehatan, tim medis yang menjadi korban. Itu kita doakan dihitung sebagai amal ibadah, amin ya. Nah, topik kita di episode kali ini adalah menantang di tengah tantangan. Ya, menantang apa? Nah, itu yang akan kita bahas ya. Jadi virus corona ini sedikit banyak ya, penyakit COVID-19 ini sedikit banyak itu memicu gerakan revolusi digital di Indonesia ya. Sesuatu yang mungkin seorang CEO atau CTO manapun tidak bisa men-triggernya. Yang bisa men-triggernya adalah sebuah varian virus ya. Kita belajar bahwa dengan terpaksa, dalam kondisi terpaksa, kita bisa mengubah radikal proses bisnis kita, dan yang tadinya kita anggap tidak bisa, sekarang bisa. Berapa banyak bisnis yang kita perhatikan, itu yang awalnya nggak nyangka bisa kerja remote, nggak nyangka timnya bisa kerja dari rumah, ternyata bisa. Ya, bahkan yang jualan produk fisik. Ada tim yang kerja dari rumah, banyak kan, sebagian besar. Ada tim yang dirotasi kerja di bagian produksi atau bagian packing misalnya. Ya, jadi ternyata bisa. Ya, dan mereka mengakui itu sangat menghemat biaya, paling tidak biaya si karyawannya itu sendiri ya. Mereka nggak keluar biaya ke office, dan ya alhamdulillah kerjaan jalan semua ya. Jadi lagi ini menyadarkan kita bahwa satu tadi ya, bahwa ternyata saat kita kerja di rumah semuanya bisa lancar, semua selesai, semua jalan ya. Dan yang kedua, distribusi makanan, terutama yang tadi yang nggak ada delivery, sekarang ada delivery ya. Sahabat dekat saya, Mas Andi, yang foundernya Bakso Ajo, tadinya beliau itu mungkin kalau boleh dibilang 60-70% revenue-nya itu qadarullah dari jualan di PGC, Pusat Grosir Cililitan. Itu traffic-nya sangat luar biasa tinggi. Saya pernah ke sana beberapa kali. Ya, jika Anda mungkin di daerah Cililitan, Anda paham yang saya maksud, traffic-nya setinggi apa ya. Di PGC itu ada hotel, di PGC itu lewat busway segala macam, yang nongkrong Gojek atau Grab di situ rame banget. Intinya traffic-nya luar biasa, dan memang yang makan bakso di situ hampir nggak pernah sepi ya. Makan bakso aja itu hampir nggak pernah sepi. Jadi giliran saya sendiri bawa order pun itu ngantrinya rame banget. Nah, bayangkan sekarang PGC ditutup. Ternyata Bakso Ajo yang selama ini nggak pernah mungkin delivery amat kecuali pakai Gojek gitu ya, sekarang bikin bakso model beku ya, frozen bakso ya, frozen food bakso yang jalan. Ternyata alhamdulillah banyak yang mesen ya, karena pada dasarnya saya pribadi penggemar Bakso Ajo, dan saya kalau mau makan Bakso Ajo selama ini tuh harus antara saya harus ke Jakarta, harus ke Cililitan ya, atau saya nunggu Mas Andi ke rumah saya mungkin gitu ya. Nggak kepikiran mau pesan bakso online gitu loh ya. Dan saat itu Mas Andi juga tidak membuka pemesanan online ya, tapi sekarang berubah cepat bisa ya. Dan banyak makanan yang seperti itu kita lihat ya, tiba-tiba berkeluaran bisa dipesan ya. Ada coffee shop langganan saya di Bandung, namanya Coffee Jawa ya, tutup
Saya kemarin lewat, saya paksain keluar rumah untuk membeli kopi Jawa karena kangen aja gitu kan ya. Saya lewat tutup, ya. Ternyata nggak lama kemudian Kopi Jawa mengumumkan melalui akun Instagramnya sekarang sudah bisa dipesan di Tokped. Kopi Jawa 1 liter. Ya, bisa dikirim Tokped. Ya, sesuatu yang tidak akan pernah dipikirkan oleh Kopi Jawa sebelumnya mungkin. Ya, kenapa ya? Toh selama ini nggak ada. Ya, jadi saat di-challenge oleh keadaan, ternyata kita bisa beradaptasi dengan sangat baik. Ternyata yang tadinya kita pikir kita nggak bisa kerja remote, kita bisa. Kita kerja dari rumah, yang tadinya kita nggak percaya sama tim kita, mungkin ini mereka nggak akan produktif kalau di rumah, ternyata produktif. Ya, tempat-tempat yang lokasinya bagus, yang sekarang lokasinya sama sekali nggak bisa digunakan karena tutup, itu ternyata bisa beradaptasi dengan sangat cepat. Ya, sedih ya denger cerita terutama teman-teman saya yang jualan di mall ya, yang beneran sumber trafficnya itu dari mall. Ya, ada teman saya yang punya minuman kekinian gitulah ya, bubble-bubblean gitu. Punya cabang di beberapa mall di Jakarta. Itu waktu satu mallnya tutup, itu omsetnya udah langsung turun drastis. Nah, sekarang semuanya tutup ya. Karena anjuran kemarin dari Pak Gubernur, tutup, mall-mall pada tutup. Yang di Bandung itu semua mall udah tutup dari seminggu yang lalu sebelum saya rekam ini ya. Jadi teman saya yang juga traffic dari mall-mall juga udah nol sekarang ya. Revenue hariannya udah nol. Ya, udah bukan nol lagi, mungkin minus gitu ya. Nol masih mending gitu kan, ini minus karena kan cost jalan terus ya. Gaji jalan terus, mesin ya HPP ada terus gitu kan ya. Overhead ada terus dari listrik dan segala macam ada terus. Jadi bukan nol lagi, minus malah. Disinilah saat keadaan mendesak begini kita jadi beradaptasi ya. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi operasional ternyata kita bisa beradaptasi begitu cepat dengan kerja remote. Sekarang mungkin kerja remote atau work from home istilahnya sudah bukan hal baru lagi ya. Orang udah nggak aneh lagi denger kita kerja di rumah. Dulu saya di rumah mungkin ditanyain tetangga, "Bapak kerjanya apa? Kok nggak pernah keluar?" Dulu masih begitu gitu kan. Sekarang udah nggak ada yang nanya lagi gitu kan ya, mungkin ya. Antara mereka mungkin sudah biasa ngeliat saya di rumah atau ya mungkin kondisi seperti ini ya gitu loh ya. Ternyata bisa ya. Distribusi juga begitu, yang tadi yang kita pikir produk-produk yang nggak bisa didistribusikan seperti bakso atau mungkin distribusi makanan yang mengandalkan space ya, karena bagian dari jualannya adalah space seperti kopi Jawa. Kopi Jawa itu bagian dari jualannya adalah space ya. Minum duduk di kopi Jawa itu sendiri, tempatnya kecil, nyempil gitu di sudut kota gitu kan ya, di pinggir jalan, di sebelah hotel, kecil banget. Tapi itu yang dia jual karena tempatnya tuh khas, duduk di situ tuh khas gitu loh ya. Kita nggak bisa duduk rame-rame, kita duduknya bisa berdua paling nggak, dan duduknya rapat banget. Jadi mungkin menimbulkan suasana intim lah gitu ya antara kita dengan mungkin sama istri misalnya gitu kan ya, karena duduknya rapat banget karena tempatnya kecil banget gitu loh ya. Nah, jadi usaha-usaha makanan yang menjual space seperti itu juga harus beradaptasi dan akhirnya bisa didistribusikan online ya. Pertanyaannya, jika dua faktor dalam hal ini, proses bisnis dalam hal ini, SDM, ya key activity-nya, ya SDM-nya itu bisa di-challenge dan berubah, dan sekarang jauh lebih efisien, lebih hemat. Dan distribusi bisa kita, saat di-challenge kita bisa menyesuaikan, bisa berubah, bisa inovasi, dan sekarang jadi lebih luas jangkauannya. Pertanyaan selanjutnya, apalagi yang bisa di-challenge? Ya, saat-saat seperti ini buat saya saat-saat yang terbaik untuk ngerem ya, karena beberapa teman-teman saya yang bisnis itu mau digas banget juga udah nggak jalan gitu kan. Jadi mereka ngerem dan mereka ya nanya pertanyaan ini gitu loh. Kita diskusi, kita bareng-bareng nanya pertanyaan ini, apalagi yang bisa di-challenge ya. Kantor udah bisa di-challenge ya. Ada ini berikut ini rekaman saya dengan Pak Muhammad. Pak Muhammad itu CEO-nya Zahir Accounting, aplikasi accounting. Kemarin kami webinar dengan beliau ya. Kita diskusi tentang kerja remote dan beliau mengatakan bahwa saya bisa nutup satu kantor nih. Setelah seminggu dites kerja remote, saya bisa nutup satu kantor dan jadinya lebih efisien. Buat saya sendiri, buat kita di Zahir, sebagian tim kita, sebagian kecil tim kita itu bekerja remote. Tapi karena ketika ada kejadian seperti sekarang ini, ada pandemi corona, lalu kita mencoba secara bertahap supaya bagaimana bisa 100% kerja remote. Yang menarik adalah dalam
ini mulai mungkin belum 1 minggu kita coba bekerja remote, saya udah bisa ngambil keputusan bahwa saya akan close 1 kantor. Wow. Nggak butuh gitu. Ternyata sebenarnya bisa dan itu nggak butuh. Wow, mantap Pak. Tools yang kita pakai hampir sama seperti yang Mas Fikri tadi share, kita pakai Basecamp, kita pakai beberapa tools yang lain, dan di saat yang sama kita juga coba ngecek nih, kita kan punya platform cloud di zahironline.com. Kita mau tahu bagaimana sih ada perubahan behavior nggak dalam 1 minggu ini. Ternyata dari existing customer kita ada perubahan behavior, activity-nya naik 30%. Yes, kita lihat artinya dengan situasi kayak gini, sebenarnya memang kita bisa kok kerja dari mana aja, atau dari tempat yang bikin kita bahagia, seperti yang Mas Fikri tadi cerita. Pertanyaannya hanya tinggal bagaimana komitmen kita dari atas, jadi top down, merubah culture, lalu baru belakangnya tools. Jadi yang paling pertama memang adalah keinginan atau dorongan dari top management, lalu ke bawah. Baru setelah itu tools akan mengikuti. Itu langkah yang luar biasa untuk 1 kantor loh. Ya, itu kan penghematan biaya personalnya kan sangat tinggi dan penghematan waktunya ya. Bayangkan itu kita harus ke kantor tiap hari di Jakarta dan itu sekarang kita nggak harus ke kantor lagi. Itu kan luar biasa hemat. Jakarta lah konteksnya. Oke, jadi kalau kantor bisa ditutup, jualan makanan bisa dijual tanpa orang harus datang makan di situ, ya, dan lain-lain gitu kan, distribusi bisa seperti itu. Apalagi yang bisa di-challenge, apalagi yang bisa kita tantang untuk diubah dalam bisnis kita. Nah ini kan karena lagi slow down begini, waktunya kita juga slow down mungkin ya. Waktu kita break, ngambil nafas, mundur sedikit, terus kita bongkar bisnis kita. Tanya ke diri kita sendiri, kita tanya ke bisnis kita challenge proses kita. Apalagi yang bisa diganti, apalagi yang bisa di-challenge, apalagi yang bisa dibuat lebih baik. Ya, toh yang tadi yang kita bilang nggak bisa, ya karyawan nggak bisa harus ke kantor dulu. Saya waktu kerja remote ditentang banget tuh sama banyak orang, banyak banget yang menentang gitu kan ya. Wah nggak mungkin lah bisa kerja. Sekarang yang nentang itu pada kerja remote semua gitu ya. Nah apalagi yang seperti itu, apalagi yang dulu orang bilang tidak bisa, sekarang bisa. Karena ya saya percaya bisnis itu adalah permainan, dia cuma permainan dengan peraturan yang sangat sedikit. Ya, yang bilang mesti begitu siapa kan gitu. Yang bilang mesti ngantor siapa? Nggak ada gitu kan. Kita mau ngantor mau enggak itu nggak ada yang nyuruh gitu loh. Ini bukan peraturan syariat yang harus dipatuhi, wajib kalau dijalankan halal, kalau ditinggalkan haram gitu. Ini bukan seperti itu gitu loh. Nggak ada yang mengatakan bisnis kita harus seperti apa. Ya, peraturan sangat sedikit. Selama hal haram yang kita jaga buat saya, yang lain tuh kita bisa challenge ya. Ya kan? Nggak ada peraturannya dalam syariat, dalam Islam kita harus berkantor, nggak ada. Malah berkantor itu melanggar beberapa syariat, misalnya bercampur antara perempuan dan laki-laki gitu kan ya. Jadi apalagi yang bisa kita challenge seperti itu? Ya di bagian mana? Nah, itu pertanyaan yang akan saya lempar hari ini dan akan coba kita sama-sama jawab. Ya, kenapa? Karena gini, qadarullah jika kita bertahan ya melewati krisis ini, dan saya doakan kita bertahan, aminin dong ya, aminin ya. Ada kemungkinan ini bukan krisis terakhir kita ya. Ya saya bukan mendoakan yang buruk-buruk, bukan ya. Tapi lagi qadarullah, kita nggak tahu ketentuan Allah seperti apa, dan melihat kondisi-kondisi ke depan bisa jadi ini bukan krisis terakhir kita. Ya, bisa jadi dari sini ya akan ada lagi krisis-krisis lain. Jadi kita survive, ekonomi kita selamat, amin ya. Indonesia bisa berkembang dari sini, maju, kita membesar dari sini bisnis kita. Bisa jadi ini bukan krisis yang terakhir. Mungkin ada lagi habis ini ya. Jadi kemarin udah banyak yang nanya, abis corona mau ngapain gitu loh. Seolah-olah corona ini berakhir ya sudah, gitu, semua akan lebih baik. Belum tentu ya. Semua qadarullah, kita hanya bisa merencanakan manusia. Nah, bisa jadi ini bukan krisis terakhir, jadi justru dengan adanya slowdown seperti corona seperti ini ya, kita bisa duduk sebentar dan merenung dan ya mungkin belajar ya, dan bertanya. Ya, mencari pertanyaan yang tepat. Apalagi yang bisa kita challenge, apalagi yang bisa kita buat lebih baik. Jadi saat nanti qadarullah nauzumzalik ya, mudah-mudahan jangan, saya bukan mendoakan yang buruk, tapi andai kata setelah ini ada krisis apapun itu, kita sudah lebih siap. Kita sudah survive gitu loh melewati ini. Amin ya, saya doakan yang terbaik dan kita siap gitu loh ya. Ya walaupun bersiapnya bukan untuk bukan untuk angan-angan panjang, enggak, saya nggak mau berangan-angan panjang. Tapi ya lagi ada kemungkinan ini bukan krisis kita yang terakhir. Jadi
apa yang kita pelajari dari sini itu akan kita bawa terus gitu loh. Saya akan ngambil, saya pribadi sudah mengambil banyak sekali pelajaran dari sini ya, tentang bagaimana cash flow, tentang bagaimana uang cash kita itu harus paling nggak bertahan 6 bulan atau 1 tahun ya tanpa pemasukan sama sekali, tentang bagaimana kita ekspansi dengan cepat, kita merubah penawaran dengan cepat, bagaimana kita membuat atau menguji coba ide bisnis baru dengan cepat. Saya banyak sekali belajar dari kasus ini ya. Nah, apa yang bisa kita challenge? Tadi kan sudah activity, ya, key activity, itu sudah bisa remote. Ya, distribusi itu sudah bisa online, bahkan yang nggak kepikiran online sekarang sudah online. Apalagi bisa kita challenge? Dari sisi supplier misalnya. Apa yang bisa kita challenge dari sini? Ya, saat sekarang misal supply bermasalah atau bagaimana, apa yang bisa kita challenge? Atau yang paling mudah deh ya, supplier mungkin nggak semua orang punya supplier ya. Saya nggak punya supplier gitu kan ya, namanya usaha software gitu kan ya. Yang jasa juga mungkin nggak punya supplier. Yang paling mudah penawaran, value proposition, penawaran. Ya. Bagaimana kita menyesuaikan penawaran yang lebih baik saat ada kondisi-kondisi yang tidak diduga seperti ini. Ya saat dimana orang mungkin agak susah ngeluarin duit, orang nahan duit. Penawaran apa yang kita buat agar orang yang nahan duit ini masih bisa bertransaksi dengan kita. Ya, atau dari sudut pandang mana kita melakukan pendekatan agar mereka yang tadinya transaksi terus sama kita jadi berlanjut, berkepanjangan ya, bagaimana ya. Ini mungkin pertanyaan paling basic ya, karena ya tadi ya contoh kayak kopi Jawa. Kopi Jawa tadi kan value proposition-nya atau penawarannya adalah kita datang ke situ, kita merasakan experience kopi Jawa di situ. Nah, sekarang dia ubah ya penawarannya, sekarang dia jualan online Tokopedia ya. Yang dimana tadinya penawaran kopi 1 liter nggak ada sama sekali di kopi Jawa ya. Sekarang tiba-tiba sudah ada botol 1 liter kopi Jawa black, ada yang kopi susu 1 liter juga gitu ya. Penawaran yang tadinya nggak ada sekarang sudah ada ya. Terus apalagi yang bisa kita challenge tadi, saluran distribusi misalnya ya, beberapa orang harus menghemat pengeluaran ya. Saya pernah men-challenge ini sebelum krisis, saya udah men-challenge saluran promosi ya. Bukan saluran distribusi, saluran promosi, saluran akuisisi, channel pemasaran gitu loh ya. Coba di-challenge. Saya pernah challenge, saya bilang sama tim, tolong coba kita cut budget Facebook. Ya, apa yang terjadi? Saya bukan orang yang bangga spending gede, enggak. Ya, kalau bisa kita achieve target yang sama, kita bisa achieve target tanpa spending gede kan lebih baik. Ya, daripada kita bayar ke Facebook, bagusan kita aja sedekahin bangun masjid kan gitu ya. Mungkin yang spending 3M sebulan di Facebook bisa bangun 1 masjid tiap bulan gitu kan ya. Jelas itu investasi lebih bagus gitu ya kan. Nah, bagaimana kalau itu kita lakukan? Bagaimana kalau kita cut di Facebook 2 kali? 2 kali nyata revenue nggak berubah. Ya. Cut 3 kali. Revenue ya nambah dari tempat lain. Kita cut 4 kali, sampai sekarang di-cut 5 kali kalau nggak salah ya. Ternyata ya alhamdulillah gitu kan ya. Kita bulan lalu profit alhamdulillah qadarullah ya. Dan kita tidak begitu bergantung ke Facebook. Facebook mau berubah kayak apa ya sudah gitu loh ya. Dia tidak mengendalikan bisnis kita gitu loh, ya kan? Karena beberapa teman saya ya gitu ya, karena mungkin pemahaman Facebooknya belum mendalam gitu. Jadi ada perubahan sedikit dari Facebook tuh ya sudah gitu loh. Ya, jadi bisnisnya sudah seperti bergantung banget sama Facebook ya. Saya nggak pernah bangga spending gede di Facebook Ads, malah ya saya pribadi lebih senang buat saya prestasi kalau saya bisa cut cost. Saya bisa potong iklan Facebook sampai 5 kali seperti sekarang dan omset masih naik ya, dan masih profit gitu loh ya. Alhamdulillah. Malah ya ada kecenderungan bahwa average order value atau rata-rata nilai transaksinya itu bertambah gitu loh ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena yang datang memang benar-benar butuh sekarang, bukan dipaksa datang masuk funnel dari Facebook, mungkin gitu ya. Saya nggak tahu, harus di studi lebih lanjut. Nah, ini yang bisa di-challenge ya, saluran akuisisi, saluran pemasaran. Jadi kalau kita cut di Facebook, kita coba saluran lain, ya, saya selalu bilang dunia tidak selebar Facebook Newsfeed, ya. Apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi kalau kita coba misalnya YouTube? Apa yang terjadi kalau kita coba Google Ads, Google Search Ads? Apa yang terjadi kalau kita coba ngiklan di Detik misalnya, ya? Apa yang terjadi kalau kita menggunakan akun Instagram publik misalnya kayak Info Bandung gitu kan ya? Atau akun-akun berita di Instagram gitu loh, atau akun-akun lucu-lucuan, apa yang terjadi gitu loh ya. Waktunya kita challenge, atau yang tadinya udah pakai influencer coba pakai Facebook Ads sekarang ya, waktunya di challenge. Ada beberapa orang bayar influencer 15-20 juta per posting ya, nggak salah. Bagaimana kalau 15-20 juta itu dibawa ke Facebook Ads ya, dibalik justru apa yang terjadi kan gitu ya. Yang seperti ini kita
kita coba mulai, udah bisa kita coba ya, kita challenge gitu loh. Ya, apa yang terjadi? Ya, bahkan email sendiri yang saluran utama saya pernah saya challenge. Apa yang terjadi kalau kita nggak ngirim email rutin? Ya, ternyata hasilnya nggak baik. Jadi balik lagi ngirim email rutin. Ya lagi kan saya nggak tahu itu baik atau enggak sampai dicoba gitu loh. Ya, jadi itu yang mau saya ajak Anda diskusi hari ini. Saya lempar pertanyaan ke Anda, coba Anda tanyakan itu ke diri Anda sendiri. Ya, apalagi yang bisa kita challenge, apalagi yang bisa kita ubah menjadi lebih baik. Ingat, bisnis adalah sebuah permainan dengan peraturan yang sangat sedikit. Nggak ada yang nyuruh kita harus ngapain, nggak ada. Ya, peraturan sangat sedikit. Ya, nggak ada namanya benar salah dalam bisnis. Ya, buat saya selama dia tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat, hajar aja, gas aja. Ya, ya lagi harus jujur ya. Itu udah jelas bersinggungan dengan syariat kalau jujur kan. Ya, tapi selama dia hal haram yang Anda jaga, buat saya sih nggak ada namanya harus. Ya, kemarin saya ada sedikit diskusi dengan ya seorang Facebook advertiser. Wah, kan Mas tinggal nambah budget gini. Justru itu yang saya nggak mau gitu kan ya. Saya cari cara bertumbuh tanpa harus berlebihan karena ya saya juga ngeliat Gojek hanya ngiklan Facebook di awal. Ya, sekarang Gojek tidak ada ngiklan di Facebook ya. Dan saya nggak ada ngeliat kompetitor saya di Facebook, jarang sekali. Malah mungkin budgetnya juga relatif tidak besar gitu loh ya. Ya, bisakah saya ngalahkan mereka di Facebook dengan budget lebih besar? Mungkin bisa, tapi mungkin ya lagi lebih baik budget itu saya arahkan ke mencoba hal yang lain. Karena saya juga penasaran ya. Saya orang dengan tingkat penasaran yang tinggi, mencoba hal baru. Saya nggak betah gitu lama-lama di satu channel gitu, saya nggak gitu betah. Misalnya kayak Facebook, lama-lama di situ tuh entah ya, saya kok nggak betah. Saya coba yang lain. Ya kalau di Twitter bagaimana gitu kan ya. Siapa yang tahu kan, harus dites. Jadi di challenge ya. Channel akuisisi di challenge, terus target pasar yang baru mungkin Anda coba challenge ya, iklan yang baru, angle yang baru, target pasar yang sama sekali baru, yang sama sekali nggak pernah Anda datangin misalnya. Bagaimana kalau Anda yang selama ini masuk ke pasar pria, Anda masuk ke pasar wanita, ya. Anda masuk ke pasar muslim, Anda masuk ke pasar muslimah gitu loh. Ya bagaimana? Kan kita nggak tahu. Anda selama ini ke pasar dewasa, sekarang masuk pasar anak-anak, dan sebaliknya, Anda selama ini pasar anak-anak, masuk pasar dewasa gitu. Apa yang terjadi? Ya. Coba buat target pasarnya dengan produk yang sama Anda tawarkan ke segmen pasar yang sama sekali baru, sama sekali berbeda. Ini mungkin waktunya kita duduk merenung, evaluasi gila-gilaan ya. Dan challenge beberapa hal yang menurut kita ini sudah yang paling benar, coba kita challenge. Apakah iya ini yang paling benar? Bagaimana kalau ada yang lebih baik? Ya. Contoh yang lain yang bisa di-challenge adalah cost structure ya. Apa cost structure yang bisa dibuang? Apa tools yang selama ini Anda gunakan Anda ganti dengan yang open source atau yang gratisan misalnya? Waktunya semua di-challenge, ya. Waktunya semua ditanya. Apa yang bisa lebih baik, apa yang bisa lebih efisien, ya. Kalau kita cut cost di sini bagaimana? Saya punya prinsip, kalau di dalam cutting cost itu cut dulu, tanya kemudian. Jadi di-cut dulu, di-stop dulu. Soal nanti gimana, belakangan, gitu loh, ya. Jadi, dan dari semua challenge, ya, salah satu yang paling berdampak ke bisnis adalah revenue stream, sumber pemasukan. Bagaimana Anda bisa menambah revenue stream, menambah sumber pemasukan, ya. Di kirim.email tadinya cuma satu revenue stream, ya alhamdulillah sekarang udah bertambah banyak ya di challenge. Padahal produknya sama. Ya jadi ini bukan tentang mengubah produk. Produknya bisa itu aja. Kirim.email juga produknya cuma satu yang jadi core ya, jadi intinya itu ya aplikasi kirim.email, tapi revenue stream kita lebih dari satu, ada banyak sekali, ya. Nah, itu salah satunya lahir dari percobaan-percobaan ya, challenge-challenge tadi. Ya bagaimana kalau nambah ini, bagaimana nambah itu, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu ya. Semua buat saya hanya tinggal menanyakan pertanyaan yang tepat dan itu bisa Anda dapatkan kalau Anda stop sebentar. Mundur sejenak, tanya, evaluasi, tanya, ya. Dan dari semua pertanyaan yang paling penting atau dari semua tantangan yang paling penting buat saya adalah menantang diri sendiri, challenge yourself, ya. Bagaimana kita bisa bertahan melewati krisis, apa yang bisa kita lakukan, dan bagaimana kita bisa membuat diri kita lebih baik. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menantang diri sendiri. Sekarang waktu yang tepat untuk belajar. Sekarang waktu yang tepat untuk beribadah lebih banyak mungkin ya. Pokoknya menantang diri sendiri. Sekarang waktu yang tepat juga untuk pola hidup lebih sehat misalnya. Ya. Challenge yourself. Challenge diri sendiri. Itu yang challenge yang paling penting. Lebih penting daripada ada men-challenge revenue stream, men-challenge channel akuisisi baru, men-challenge distribusi baru, men-challenge kerja remote, enggak. Yang paling penting itu adalah men-challenge diri sendiri. Ya, kalau saya lakukan ini apa yang terjadi? Bagaimana saya bisa lebih baik? Itu challenge diri sendiri.
Sekarang waktu yang paling tepat untuk belajar, sekarang waktu yang paling tepat untuk Anda membaca buku yang belum pernah Anda baca, membaca kitab yang belum pernah Anda pelajari, mendengar podcast yang belum pernah Anda dengar, mempelajari video course yang belum pernah Anda pelajarin. Sekarang waktu yang tepat, ya. Duduk, evaluasi, pelajarin, dan challenge yourself. Itu aja mungkin dari saya. Jika Anda ingin mendengar seluruh episode Kirim.email podcast, kepo, silahkan ke kepo.blog, itu alamat website. Nanti ada kolom untuk menuliskan alamat email Anda. Masukkan alamat email Anda ke sana, kami akan mengirimkan email berisi instruksi bagaimana Anda bisa mendengar Kirim.email podcast langsung dari smartphone Anda. Anda bisa menonton semua video yang saya sebutkan tadi di kepo.blog/71. Sampai ketemu di video selanjutnya, insya Allah. Saya Fikri Fatullah, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.